Kala itu, kota Baghdad gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan karena orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang Muslim untuk berdebat tentang Tuhan. Kabar itu pun sampai ke Baginda Raja. Dengan segera, orang asing ini dipanggil ke istana. "Apakah tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak bermaksud membuat onar," jawab orang asing itu. "Aku hanya ingin mempertanyakan keyakinan orang Islam bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Jika demikian, siapa yang menciptakan Allah?" Orang-orang di istana terdiam, tak ada yang bisa menjawab. Raja pun memanggil Abu Nawas. Setelah dipanggil, Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan duduk di hadapannya. "Ada apa, Paduka? Mengapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan mengajukan 3 pertanyaan. Tetapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu menatap orang asing tersebut, sejenak berpikir. Ia menghampiri dan duduk di hadapan orang itu. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. Orang asing itu penuh percaya diri berkata, "Segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan. Benarkah itu?" "Ya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing. "Alam semesta dan seisinya diciptakan oleh Allah, Tuhan kami," jawab Abu Nawas. "Baiklah. Lalu siapa yang menciptakan Allah?" tanya orang asing lagi. Abu Nawas tersenyum. "Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanyanya kepada orang asing itu. "Angka 3 berasal dari angka 2, jawab orang asing. "Benar sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" lanjut Abu Nawas. "Angka 2 berasal dari angka 1, jawab orang itu. "Betul. Sekarang, dari mana angka 1 berasal?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas lalu berkata, "Semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 4, angka 10, semuanya ada awalnya. Sama halnya dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Apabila kamu bertanya, siapa yang menciptakan Allah, itu seperti bertanya dari mana asalnya angka 1. Tidak ada yang menciptakan Allah, karena Dia adalah yang pertama dan yang tiada berawal." Orang asing itu terdiam merenungi jawaban Abu Nawas. "Jawabanmu masuk akal," ujar orang asing itu. "Sekarang, pertanyaan kedua. Kalian sebagai Muslim percaya bahwa di surga kelak tidak ada buang air besar atau kecil, padahal kalian makan dan minum setiap hari. Bagaimana itu bisa terjadi?" Abu Nawas tersenyum. "Baik, akan saya jelaskan. Saat kamu dalam kandungan ibumu, tentu kamu makan dan minum, bukan? Tapi apakah kamu buang air besar dan kecil seperti orang dewasa?" tanya Abu Nawas. Orang asing itu terdiam lagi. "Saat dalam kandungan, makanan dan minumanmu diproses dengan cara yang berbeda. Begitu pula di surga, Allah yang Maha Kuasa mampu membuat makanan dan minuman di surga tanpa perlu dibuang," jelas Abu Nawas. Orang asing itu mengangguk pelan. "Baiklah, jawaban itu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Setan diciptakan dari api dan neraka juga diciptakan dari api. Bagaimana mungkin setan bisa disiksa di neraka yang terbuat dari bahan yang sama dengannya?" Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu, dengan tenang, ia memukul pipi orang asing itu. Orang asing itu terkejut. "Kenapa kau memukulku? Itu sakit," protesnya. "Apakah kamu tidak menyadari, tangan saya terbuat dari daging dan tulang, begitu juga dengan pipimu. Namun, ketika saya memukulmu, kamu merasa sakit, bukan? Sama seperti itu, meskipun setan dan neraka sama-sama terbuat dari api, Allah dapat membuat setan merasakan penderitaan di dalamnya," jawab Abu Nawas dengan tegas. Orang asing itu kembali terdiam. Ia tak bisa membantah lagi. Raja dan para ulama yang menyaksikan kejadian itu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas.